Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam, konsep asuransi itu bukanlah suatu hal yang baru ya, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sering dikenal sebagai istilah akilah, yaitu suatu budaya dalam menyelesaikan suatu pertikaian berdarah. Selain itu, sistem al-akilah kini terus menjadi dasar dalam pengembangan praktek asuransi syariah. Namun sebenarnya al-akilah itu bukanlah satu-satunya konsep syariah ya di dunia asuransi. Masih terdapat beberapa konsep yang dapat mengakomodir konsep asuransi syariah. Nah, pada tahun 1979, Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syariah yang pertama. Ya, berdiri ada di dua negara, yaitu di Sudan dan Saudi Arabia. Nah, untuk prinsip-prinsip dasar asuransi syariah adalah asuransi syariah mendasarkan diri pada prinsip saling tolong-menolong ya, atau istilahnya tawaun, dan melindungi ya, atau istilahnya takaful, di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana, istilahnya dana tabaruk, yang akan dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu yang akan datang. Dalam bahasa lain, asuransi syariah didasari oleh perjanjian atau akad untuk saling menjamin di antara sekelompok orang dalam menghadapi risiko yang mungkin menimpa mereka di masa yang akan datang. Inilah perbedaan mendasar asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Asuransi konvensional menerapkan konsep risk transfer, di mana peserta asuransi mentransfer risiko yang dia miliki kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Ya. Sedangkan di asuransi syariah didasari prinsip risk sharing atau saling berbagi risiko di antara sesama peserta dengan mengumpulkan dana bersama-sama ke dalam sebuah rekening ya, yang disebut rekening dana tabaruk atau tabarufan ya. Di antara mereka ada kesepakatan untuk saling tolong-menolong ya, di antara peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko yang akan datang. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis asuransi ya, baik itu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ataupun asuransi kerugian syariah. Nah, di dalam asuransi konvensional, peserta asuransi membayar sejumlah premi ya, kepada perusahaan asuransi sebagai biaya transfer risiko atau biaya mengalihkan risiko dari si pemilik kepada perusahaan asuransi jika terjadi sesuatu. Nah, dengan premi tersebut, penanggung risikonya beralih kepada perusahaan asuransi. Sehingga ketika kelak terjadi risiko, perusahaan asuransi tersebut berkewajiban membayar klaim tersebut sesuai ketentuan polis ya, yang telah disepakati di awal. Namun, di asuransi konvensional, jika atau apabila tidak terjadi risiko, tidak terjadi klaim, sebagian premi yang telah dibayarkan menjadi milik perusahaan asuransi. Nah, sedangkan pada asuransi syariah, karena prinsipnya adalah tolong-menolong ya, berbagi risiko, premi yang dibayarkan kepada asuransi menjadi milik sekelompok ya, yang bersepakat untuk saling tolong-menolong. Dalam hal ini perusahaan asuransi hanya sebagai pihak pengelola dana semata, dan otomatis pasti dana itu dikelola di perusahaan-perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip syariah ya, dan pengelolaannya itu pun diawasi oleh Dewan Syariah Indonesia. Nah, sehingga ketika terjadi risiko klaim atau risiko ya, atau pembayaran klaim akan dibayarkan dari dana yang dikumpulkan tersebut atau istilahnya dana tabaru tersebut ya. Tapi di asuransi syariah, nah ini perbedaan uniknya nih. Jika tidak terjadi risiko atau tidak terjadi klaim ya, pasti akan muncul dana surplus. Nah, dana tersebut berpotensi ya untuk dikembalikan kepada masing-masing peserta. Dana tabaru yang dikumpulkan oleh para peserta asuransi syariah diperuntukkan untuk beberapa hal, antara lain untuk pembayaran santunan ya, atau pembayaran klaim, pembayaran reas ya, tabaru reas, pembayaran biaya yang terkait langsung dengan pengelolaan aset dana ya, misal untuk biaya rekening, pajak, hasil investasi, dan biaya-biaya lainnya yang sudah disepakati di awal antara pihak peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Nah, jika pada periode tertentu ada surplus dana ya, surplus dana premi ya, itu pasti nanti akan terinformasikan. Ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah
Dana surplus tersebut diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam dana tabaru. Yang kedua, dibagikan sebagian kepada peserta yang memenuhi syarat. Ya. Yang ketiga, sebagian dibagikan kepada perusahaan asuransi sepanjang itu sudah disepakati di awal oleh peserta dan pihak asuransi. Semua ketentuan pembagian itu ada dalam perjanjian awal di polis. Nah, dalam pengelolaan ini, atas jasanya perusahaan asuransi diperbolehkan menerima imbalan ya atau fee atas jasa pengelolaannya dari dana-dana tabaru tersebut. Besaran fee berbeda-beda ya tergantung jenis dan produknya, dan setiap peserta berhak mengetahui besaran asuransi tersebut. Artinya semua itu sudah transparan di dalam perjanjian awal atau di dalam polis. Sebenarnya asuransi syariah ini bukan hanya untuk muslim semata ya. Walaupun identik dengan ajaran Islam, sejatinya asuransi syariah tidaklah eksklusif diperuntukkan untuk umat muslim semata. Nilai-nilai yang menjadi prinsip asuransi syariah adalah nilai-nilai universal, ya, seperti kemanusiaan, nilai keadilan, tolong-menolong, ya, sehingga siapapun bolehlah menggunakan produk asuransi syariah. Oke, semoga penjelasan saya cukup bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovi, Insurance Consultant Alliance. I will help you.